Dari situlah saya merasa tersentuh hati saya, untuk Lebih aware lagi terhadap hewan terlantar ya nah Bapak ya? itulah, terutama pada kucing, karena ibaratnya ya kucing juga kan ciptaan Tuhan Iya. yang harus kita rawat, kita jaga. Intinya awal mulanya itu ya dari warung makan tadi. Apalagi sekarang kan banyak banget masyarakat yang kayak sepele banget sama kucing Nah, ya kan, betul. melakukan tindakan yang nggak seharusnya gitu. Apabila kucing itu sakit, saya obati dengan upaya pribadi saya tanpa minta ke sana, minta ke sini, semampu saya, sekuat tenaga saya. Nah, ini seperti contoh ini Iya, kucing di ini. depan kita udah ada ini ya. Kan ini kemarin Hah? bukan saya yang bawa, jadi istri Oke. saya. Oke, Istri berarti satu saya, keluarga udah bekerja sama bahkan ya. kalau pandangan positif, ada beberapa warga dia menaruh kucing di rumah kucing saya itu, di cat room. Oh, udah aja berarti Pak ya? Ya, cat room saya hanya kemampuan saya. Oke. Kemampuan saya ditaruh di situ induknya sama anak-anaknya. Oh, udah jadi tempat Iya. tempat penitipan Nah. ataupun tempat ini ya. Iya. Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Halo teman Pro 2, apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Kabar kamu semoga hari ini menyenangkan, apalagi menonton podcast ini teman Pro 2. Kalau kita tahu nih ya, akhir-akhir ini kita sering banget ngelihat kejadian-kejadian yang menyentuh hati nih teman Pro 2. Dan tahu nggak sih, ternyata kebaikan itu nggak harus dimulai dari hal yang besar, dari hal yang kecil aja bisa teman Pro 2. Baru-baru ini kita tahu ada seorang nih yang sangat berjasa dan publik nih dibuat tersentuh nih barengan sama orang ini teman Pro 2 ya. Ada anggota TNI di Lampung yang secara konsisten nih merawat dan juga memelihara hewan-hewan terlantar, salah satunya kucing nih teman Pro 2. Nah, hari ini Angga bakal ngobrol barengan sama Sertu Jontri yang berdinas di Kodim 0424 Tanggamus. Halo Bapak, apa kabar? Baik. Oke, jauh ya Pak dari Tanggamus ke sini? Lumayan, kurang lebih 1,5 jam lah dari Tanggamus ke sini. Tapi perjalanan lancar ya Bapak ya? Tadi agak tersendat karena mobil gede-gede tadi kan macet jadi. Biasa, lalu lintas ya, apalagi jam-jam segini gitu ya. Tapi Pak, gimana nih Bapak awal mula nih tersentuh untuk merawat kucing-kucing terlantar nih Bapak? Ya, saya jadi gini. Dulu saya pernah makan di rumah makan, contoh kayak di warteg gitulah. Begitu saya makan, saya nggak tahu kalau di situ ada kucing. Dan setelah saya tahu di situ ada kucing, taunya saya itu kucing itu udah ditendang dan diusir sama orang. Langsung saya bilang, Pak, kenapa kucing itu kok ditendang, kok harus diusir? Sedangkan dia tuh hanya paling minta sisa-sisa makanan kita lah gitu kan. Nah, langsung saya ibaratnya saya panggil lagi kucing itu, Nis kesini Nis. Akhirnya ya nggak tahu kok nyambung gitu obrolan saya panggil Nis kesini. Dia tahu merapat ke saya, tolong ambilkan ikan itu. Ambilkan ikan, nanti berapapun dimakan saya yang bayar. Saya bilang kayak gitu. Nah, dari situlah saya merasa tersentuh hati saya, untuk lebih aware lagi terhadap hewan terlantar ya Bapak ya? Nah, itulah, terutama pada kucing, karena ibaratnya ya kucing juga kan ciptaan Tuhan yang harus kita rawat, kita jaga. Intinya awal mulanya itu ya dari warung makan tadi. Apalagi sekarang kan banyak banget masyarakat yang kayak sepele banget sama kucing Nah, ya kan, betul. melakukan tindakan yang nggak seharusnya gitu ya. Oke. Tapi itu kejadian kapan Pak? Kejadiannya kurang lebih waktu itu tahun 2020 di bulan, kalau nggak salah ini ya, di bulan 4 sama 5 lah. Oke, berarti Di bulan 4 sama 5 2020. berarti udah sekitar 6 tahunan. Kurang lebih 6 tahun sampai sekarang ini. Wow, udah berapa banyak kucing yang diselamatkan? Kalau kucing yang diselamatkan ya insya Allah, karena saya juga dengan upaya saya untuk apabila kucing itu sakit, saya obati dengan upaya pribadi saya tanpa minta ke sana, minta ke sini, semampu saya, sekuat tenaga saya. Nah, ini seperti contoh ini kucing di depan kita udah ada ya. Kan ini kemarin bukan saya yang bawa, jadi istri saya. Oke. Berarti satu keluarga udah bekerja sama ya. Kalau keluarga, istri saya alhamdulillah, termasuk mertua saya sebelum meninggal pun sangat mendukung sekali. Oke. Nah, ini kucing
kemarin itu kami tidak tahu kejadiannya kenapa, tapi kakinya itu sudah patah itu tinggal tulang itu. Oke. Nah itu tinggal tulang, mungkin dia nggak mau keluar ini, mungkin tadi saya lihat ada darahnya. Iya. Makanya, berarti ini udah diberikan pertolongan pertama Bapak ya? Ini sudah saya bawa ke dokter. Ya kalau masalah biaya nggak saya sebutkan lah ya, berapa habisnya nggak usah lah. Nanti kita dibilang apa gimana gitu. Ya pokoknya intinya ini sudah saya obati dan alhamdulillah sudah kering. Dan tadi saya lihat mungkin karena kesenggol-senggol dengan ini, ya berdarah lagi ini. Ya paling nanti pulang dari sini akan saya bawa berobat lagi. Oke. Kalau merawat kucing yang terluka seperti ini, prosesnya berapa lama Bapak? Baru dirilis kembali atau dipelihara? Ini sebenarnya kemarin udah berapa hari di dokter sudah saya ambil karena kan sudah kering. Untuk sementara ini saya rawat di rumah. Intinya saya sambil ibaratnya menunggu dana saya ada, ini kan saya operasi, kan saya amputasi gitu. Karena proses perawatan dan juga operasi sebuah kucing mahal juga ya kan? Kurang lebih kalau operasi satu kucing ini kurang lebih habis untuk sama penginapan, karena kan dia ada tempat penginapannya juga, ada pokoknya semuanya habis, satu kucing ini bisa 2 juta. Wow, lumayan juga ya. Lumayan. Dari kantong pribadi tentunya. Dari kantong pribadi. Oke. Dan satu lagi ada itu kucing kemarin pas saya lewat ditabrak sama mobil, mulutnya ini gini mangap. Sampai sekarang masih mangap. Dan itu udah seminggu saya rawat di dokter hewan, dan kemarin kata dokter ini makanya harus disuapin. Tiap hari sekarang saya sebelum mau berangkat dinas pasti saya nyuapin kucing dulu untuk dia makan gitu. Oke. Berarti di rumah ada beberapa kucing yang dipelihara juga? Ada. Setelah diselamatkan? Ada. Oke. Biasanya kasusnya apa Pak nih dari kalau kasusnya yang selama ini saya tahu untuk masalah kucing ini, yang pertama dia ya namanya binatang ya, tidak punya otak tapi kan mungkin tidak mikir. Sebab akibatnya dia nyebrang jalan itu kan dia tidak tahu. Mungkin karena kecelakaan. Yang kedua yaitu tadi karena kebanyakan sih karena kelaparan. Akhirnya dia mencari cara. Nah, mencari cara bagaimana di warung juga mungkin dia akan maling ayam ibaratnya gitu loh. Karena dia juga mau beli juga kan tidak punya duit dan ngomong juga tidak bisa. Jadi intinya yang saya temui itu kebanyakan yaitu ya kucing kelaparan, itu aja. Oke, kucing kelaparan akhirnya diselamatkan ya. Iya. Tapi kalau misalnya kan ini kan kejadiannya adalah kucingnya kakinya patah ya. Iya. Ini dikasih nama belum Pak ini? Kalau ini dikasih nama sama anak saya Cantik dia namanya. Oh Cantik, oke. Berarti kita namain Cantik ya. Dikasih nama Cantik. Okay. Kalau kasus kayak Cantik ini banyak Pak? Alhamdulillah cuma satu ini. Oke, sejauh ini ya setelah 6 tahun ya. Sejauh ini cuma satu ini. Kalau yang kemarin itu baru 1 minggu itu kan ditabrak. Ibaratnya tabrak lari. Oh iya. Gitu. Tapi tabrak larinya kucing gitu ya kan? Tapi kucing bukan manusia ya. Iya. Makanya udah berlumuran darah di pinggir jalan, tapi ya itulah saya bilang kepedulian masyarakat sangat kurang. Walaupun itu hewan, tapi kan dia juga manusia, mempunyai rasa sakit, pokoknya dia binatang yang hidup gitu loh. Iya. Nah itu. Jadi harapannya nih ya kepada masyarakat juga lebih aware lagi terhadap kucing ya gitu ya. Apalagi kan banyak banget kasus nih ya, kucing-kucing sering dibuang gara-gara dia udah kebanyakan di rumahnya gitu kan. Akhirnya jadi sumber masalah baru lagi gitu ya Pak ya. Saya pernah menemukan masalah. Jadi ada seorang warga, dia sukanya kucing itu karena saat bagusnya saja. Iya. Saat lucunya. Tetapi kalau sudah entah kudisen, entah apa, itu pasti akan dibuang gitu. Saya sering menemukan itu. Dan selama ini memang saya menerapkan bukan saya bawa pulang lagi, tetapi selama ini saya melakukannya setiap pagi dan sore saya pasti ngasih makan. Saya datangin itu kucing, karena ibaratnya kamu jangan kemana-mana, kamu di sini saja, kamu di pasar ini aja, saya pasti akan datang untuk kamu. Oke, akhirnya Ya, banyak. alhamdulillah. Mungkin ada itu berapa ekor di pasar itu. Makanya ini sempat terjadi kayak gini. Kemarin ada salah satu media dari Pringsewu itu sudah mengamati saya rupanya. Abang kegiatan ngapain? Saya ngasih makan kucing.
Ya Allah bang, mulia amat. Oke. Nah sekarang begini, kamu bisa lihat semua ini. Pada peduli nggak? Iya. Kucing ngeong. Kita kan tidak tahu. Iya. Apakah... Katanya kalau kita suka sama kucing selalu didekatkan sama kucing biasanya kayak gitu. Nah ya intinya ya gitulah. Oke. Berarti ini kalau ada kucing tiba-tiba datang udah biasa Pak ya berarti. Nah kalau saya sudah biasa. Sambil kerja tiba-tiba ada kucing datang gitu ya. Bahkan saya juga pernah, ya namanya kita melihara kucing, tantangannya pasti ada dong. Iya benar. Tantangan saya itu yang pertama, saya dibilang, bang ngapain abang melihara kucing kampung? Bau. Oh gitu ya. Iya. Saya bilang kan kayak gitu. Iya. Tapi saya tidak marah, tidak apa-apa. Ya intinya kucing kampung ini juga makhluk, saya bilang. Kalau memang bau, kamu nggak usah datang ke rumah saya, nggak apa-apa. Karena di rumah saya juga banyak kucing, saya bilang. Oke, iya. Karena saya bukan pencipta, tetapi bagaimana rasa gimana ya? Ya rasa hati saya, rasa iba saya terhadap kucing-kucing tadi itu, terhadap kucing-kucing tadi. Kalau masalah katanya melihara kucing rezeki, ya itu kan rezeki itu sebenarnya sudah ada yang ngatur. Iya. Kita kelahir ke dunia ini, rezeki kita sudah kita bawa masing-masing. Yes, setuju banget gitu ya. Mungkin kita akan rehat sebentar ya, teman Pro 2 ya. 92,1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombo kangen. Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Sesekali jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Oke, seru banget. Tadi ada iklan-iklan dikit ya teman Pro 2 ya. Tapi kita masih ngomongin soal kucing nih Pak. Setelah 6 tahun berjalan nih kan dari 2020 Bapak menyelamatkan kucing nih Pak. Ada nggak Pak kayak pandangan negatif ataupun positif dari masyarakat sendiri? Kalau pandangan negatif dari masyarakat, insya Allah tidak ada. Bahkan kalau pandangan positif, ada beberapa warga dia menaruh kucing di rumah kucing saya itu, di cat room. Oh, udah aja berarti Pak ya? Ya cat room saya hanya kemampuan saya. Oke. Kemampuan saya ditaruh di situ induknya sama anak-anaknya. Oh, udah jadi tempat penitipan ataupun tempat ini ya? Iya, ditaruh. Habis itu saya tanya, ini kucing siapa? Wih, kucing ibu saya, Pak. Ibu saya nitip di situ. Ya alhamdulillah sampai sekarang masih hidup. Oke. Cuman anak-anaknya ya mungkin kita kan tidak tahu umur. Wah, berarti kucing di rumah udah ada berapa Pak total? Kalau dulu saya ya 100-an ada. Wow, banyak sekali ya. Butuh tenaga ekstra sekali untuk merawatnya Pak. Ya enggak juga lah. Oke. Itu kan di sela-sela waktu kita pengeluaran per hari pun besar tentunya. Ya alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Oke, berarti teman-teman nih mungkin ya yang lagi dengerin podcast ini pingin membantu pun open donasi juga atau gimana Pak kalau teman-teman pingin join Bapak ataupun ngebantu merawat atau melihat gitu, bisa nggak sih Pak sebenarnya? Sebenarnya, nah inilah saya takut kayak gini nih. Sebenarnya saya takut karena apa? Ibaratnya saya nggak mau ya walaupun orang sudah banyak tahu saya itu memang di situ banyak kucing dan ada cat room. Iya. Memang saya sediakan satu coupling untuk dia gitu loh. Saya sengaja satu coupling, yang 2 coupling untuk saya bangun rumah, yang 1 coupling memang untuk cat room. Untuk kucing khusus kucing. Ya memang semua sebenarnya warga sudah tahu. Cuman ya itu tadilah kalau masalah ya monggo terserah. Saya intinya saya tidak meminta. Oke, iya benar. Dan alhamdulillah selama ini saya masih walaupun
ada kendala suatu hal apapun, tapi kalau namanya niatan masyarakat, niatan baik, kita tidak boleh tidak kita terima. Yes, benar. Karena apa? Kalau sempat kita tolak, lah orang mau berbuat baik aja kita tolak kan gitu. Iya, Tidak- karena juga kecintaan Bapak terhadap Nah, binatang juga ya berarti iya. ya. Dan orang kalau mau nitip kucing juga ya monggo silakan gitu loh. Tapi kalau untuk yang tadi disampaikan hostnya untuk apa namanya donasi, ya monggo silakan saja. Kalau memang bersedia dan kalau memang untuk Iya, atau mau mengadopsi atau boleh mau banget ya. mengadopsi karena kebanyakan kucing ya namanya kucing kampung loh, kucing liar, Iya, mungkin tidak ada yang bagus. Iya, iya. Kita lihat kan sekarang kebanyakan kan pinginnya yang bagus, yang Iya, lucu. marketnya masyarakat kan Nah, beralih ya. Jadi iya. ke kucing luar negeri itu lebih digemari. Padahal Iya, kita punya kayak kucing. Persia, Anggora, kan kayak gitu. Iya. Ya, ini kan kucing kampung. Iya, padahal kita punya kucing lokal Iya. yang emang otentik dari Indonesia Iya, gitu kan. betul. Oke. Akhirnya kucing-kucing lokal terbuang gitu. Untungnya ada salah satu nih Pak Jontri nih yang pencinta kucing gitu. Wah, ini kalau kucing bisa ngomong, mereka bilang terima kasih banget ini pastinya. Ya mungkin kalau bisa ngomong. Kalau masalah untuk pengalaman apa namanya? Ya saya sudah banyak lah dari tahun 2006 sampai sekarang. Perjalanan ibaratnya kata orang miara kucing, nyayang kucing, rezeki. Ya memang kita Ada akui aja ya rezeki untuk Ada ngasih aja. makan kucing-kucing yang Iya. ada ya Insya berarti. Allah ya? ada aja. Tapi kita jangan berpikiran, wah nanti rezeki saya gede. Jangan. Jangan. Berarti kita memelihara kucing itu dengan tidak ikhlas dan mengharapkan imbalan kan begitu. Tapi ini insya Allah saya tetap komitmen saya dimanapun saya berada dan saya kalau ngelihat kucing pasti karena saya kemana-mana mau naik motor mau naik mobil saya pasti standby makanan. Oke, berarti selalu ada nih. Selalu ada saya di mobil sama di kantong motor. ataupun di motor, Iya. di mobil ya selalu dibawa. Selalu dibawa. Oke, wow menarik sekali ya. Tapi dari banyaknya kucing yang diselamatkan Pak, ada nggak kucing yang paling diingat ataupun paling membekas di otak Bapak gitu? Kalau saya kucing yang saya ingat yang paling membekas ada satu. Itu namanya Ini saking banyaknya bingung ya. Iya. Jadi ketukar-ketukar jadi dulu gitu. dia penyakit itu mulutnya berdarah, pantatnya berdarah. Oke. Apa namanya? Salisi apa namanya ya? Iya, salah satu penyakit kucing ya Nah, berarti ya. salah satu penyakit alis namanya Alesia. Wow. Alesia namanya. Oke. Tadinya dia normal, setelah saya rawat kurang lebih 2 minggu di dokter, alhamdulillah dia selamat dan sekarang sehat, tetapi dia cacat. Cacat apa Pak? Cacatnya tuh kayak orang mabok gitu jalannya, sempoyang-sempoyang gitu. Nah, Oke, efek sampingnya ya. iya, imbasnya dari penyakit tadi itu, penyakit kucing tadi itu. Nah, Oke. itulah yang paling yang menyentuh hati saya, ya Allah, saya bisa menyelamatkan kucing yang paling parah. Oke. Sampai sekarang ya Iya, berarti ya? sampai sekarang dan ini masih ada 2 dan tanggung jawab saya ada 2 ini. Iya, ini Yang satu nih cantik nih ya. ini si cantik ini memang harus dioperasi diamputasi. Yang satu si Untung namanya. Karena saya kasih nama Untung begitu habis kecelakaan dia hidup untung gitu loh, beruntung. Oke, kirain Nah, ketemunya di Untung Soropati. jadi saya kasih Enggak. nama Untung dan itu juga mulutnya masih mangap. Bagaimana gitu itu harus dioperasi kata dokter tuh pakai kawat. Oh, oke. Berarti prosesnya lama ya? Lama. Wow. Lama. Dan itu juga butuh biaya kurang lebih 2 jutaan. Wow, lumayan. Berarti juga 2 kucing 4 juta. Ya lumayan juga ya. Dari kocek pribadi tentunya juga ya. Ya alhamdulillah. Alhamdulillahnya ya. Oke, tapi Pak melihat Bapak melihara kucing dan juga merawat kucing, gimana nih respon rekan-rekan pekerjaan dan juga teman-teman gitu? Ya kadang-kadang ya namanya kawan ya kan. Kawan kadang-kadang tuh John kucing bawa. Ya kadang-kadang namanya bercanda ya kan. Iya, iya. Saya nggak akan saya bawa, tetapi saya tetap akan saya kasih makan. Saya pasti saya kasih makan. Saya tidak akan saya bawa, saya pasti saya kasih makan. Saya begitu saja. Oke. Ya ejek-ejekan itu ya pasti ada lah, tapi nggak usahlah kita bilangin. Yes. Namanya kita ibaratnya kita berbuat baik, Iya, takutnya nanti di depan orang kita dibilangin
Iya, tentunya ada pro kontra ya semua Nah, tindakan ya, ada positif itu. negatifnya gitu Positif ya kan. ada, negatif juga pasti Soalnya ada. kehidupan hitam putih gitu, Iya. nggak ada yang hitam aja ataupun putih aja. Betul. Oke, menarik sekali teman Pro 2 ya. Tapi Pak, kalau Bapak punya kesempatan nih untuk ngasih tahu ke teman-teman nih yang lagi dengerin, apa yang ingin Bapak sampaikan agar lebih aware lagi terhadap kucing? Iya. Saya mengharapkan kepada seluruh masyarakat Lampung, khususnya di Pringsewu, lebih peduli lagi kepada, ya bukan hanya kucing sajalah, kalau bisa semuanya. Bagi yang terlantar-terlantar, dan kalau memang itu jangan ditendang, jangan dibuang, kita cari solusinya. Kalau memang di situ ada pencinta kucing, kita sampaikan kepada dia, saya ada kucing ini, gimana caranya gini. Gimana, saya nggak mau saya meliharanya. Ya sudah, berarti titipkanlah kepada yang pencinta kucing tadi ibaratnya gitu loh. Jangan disakiti, jangan diapakan. Intinya kita harus peduli lagi. Oke, karena kucing juga termasuk makhluk hidup ya. Makhluk hidup. Terima kasih Pak Jontri udah ngobrol barengan sama Angga ya. Teman-teman, kalau kalian ngeliat kucing gitu harus dirawat, dijaga ya Pak ya. Oke, terima kasih. Penyampaian satu lagi boleh nih ya? Boleh banget Bapak ini. Intinya sebelum saya mengakhiri ini, intinya saya berterima kasih kepada Bapak Pangdam 21 Raden Inten Oke. yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melaksanakan podcast ini. Oke. Dan kepada para media yang sudah nebarkan naikkan berita positif ini berita bagus saya bilang. Intinya saya berterima kasih banyak, mudah-mudahan Bapak Pangdam sukses selalu. Amin. Karena nggak bisa ya kebaikan itu cuma satu orang doang, harus Betul, bersama-sama gitu harus ya. bersama-sama. Iya, karena dengan tanpa izinnya dari Bapak Pangdam, saya juga tidak akan bisa podcast. Iya, di kita sini. nggak bakal bisa ngobrol tentang kucing lebih mendalam makanya gini itu, Pak ya. Makanya saya terima kasih kepada Bapak Pangdam 21 Raden Inten yang telah memberikan kesempatan saya untuk podcast di hari ini. Yes, teman Pro 2, terima kasih juga Pak Jontri ya udah ngobrol barengan sama Angga ya. Jangan lupa pesan kita hari ini adalah rawatlah kucing ya gitu ya. Karena kucing juga makhluk hidup. Karena kebaikan nggak bisa kalau kita sendiri, harus bersama-sama. Betul. Terima kasih Bapak udah ngobrol barengan sama Angga. Jangan lupa kamu kalau mau lihat podcast yang lainnya bisa cari aja di bawah sini. Angga Labesa pamit dan bye-bye. Teman terbaik Pro 2 RRI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.